saya Bayu Kisworo, owner dari Bayu Khusus dari Mobil. Kali ini saya akan memberikan trik and tips yang wajib diketahui untuk bagi pemula. Mari kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, hal yang wajib diketahui karena ini menggunakan kunci, jadi kita harus pakai kunci. Ini kontaknya. Nah, untuk pemula itu jangan dibuka pakai manual. Lebih baik kita buka. Nah, di sini kan ada gambar kunci dan kunci buka. Jadi caranya kita pencet yang buka. Nah, di situ kita buka, masuk. Sekarang kita mulai dari kontaknya. Kita di sini ada lubang kontak, ada lock, ACC, on dan start. Nah, kita masukin, terus kita putar ke kanan atau ke depan atau seperti arah jarum jam. Kita putar ke ACC, terus kembali lagi ke on. Nah, sekarang ini komponen udah hidup. Sini. Nah, komponen udah hidup, tapi mesin belum hidup. Nah, untuk caranya ngidupin mesin atau starternya, kita tinggal putar sekali lagi ke arah jarum jam. Nah, ketika udah mesin udah hidup, yang harus kita lakukan adalah hidupin AC. Nah, di sini AC ini bisa 1, 2, 3, 4. Nah, kita hidupin 1. Kalau sekiranya cuacanya panas, biar cepat dingin ya kita pakai 2 kalau enggak. Jadi 1 udah dingin. Nah, sekarang hal yang wajib diketahui pemula, kita mulai dari bawah. Sini. Nah, di sini ada 3 pedal. Ini punya nama masing-masing dan fungsinya masing-masing. Nah, yang paling kanan ini namanya gas. Nah, gas ini fungsinya untuk ngatur kecepatan. Kita mau pelan atau mau ngebut, kita injek gasnya. Tinggal kita ngatur sesuai keinginan kita. Nah, yang di tengah ini ada namanya rem. Jadi fungsinya untuk kita melani kendaraan ataupun memberhentikan kendaraan. Nah, kalau yang di kiri, paling kiri, ini ada namanya kopling. Jadi kopling ini fungsinya banyak. Untuk kita ngoper handle atau gigi ataupun dan lain-lainnya, karena banyak banget yang cara makainya. Kita nanti kita jalan. Nah, jadi yang dipakai untuk kaki kanan itu 2 antara gas sama rem. Jadi berpindah. Kalau nggak nginjek gas, berarti kita nempelnya di rem, injek rem. Ataupun kalau kita nggak nginjek rem, kita nempelnya di gas. Caranya gantian. Jangan diangkat seperti ini, karena nanti itu nggak balance. Jadi lebih baik kita taruh yang kaki itu lebih enak, biar kita bisa pindahnya enak. Nah, sedangkan kaki kiri fungsinya khusus di kopling. Kaki kiri nggak boleh main di rem ataupun di gas, karena kan susah juga. Jadi khusus di kopling, jadi nggak boleh kemana-mana. Sekarang kita lanjut di setir. Untuk di setirnya, cara megang setir untuk pemula lebih baik tangan kanan kirinya. Ini ada kunci jempol. Nah, megangnya gini. Nah, untuk permudah kita nanti kita ninggalin setir ketika memutar ke kanan ataupun memutar ke kiri, dia juga menjadi lebih stabil, karena kalau kayak gini susah ataupun kiri susah. Ini yang benar kanan kiri. Nah, sekarang lanjut di sebelah kanan. Ya, ini aku putar biar untuk bisa lihat lebih jelas. Nah, untuk di sebelah kanan ini ada namanya
tombol untuk ngidupin sen ataupun lampu di sini semua. Nah, cara ngidupin sen kanan juga mudah, sangat mudah. Untuk sen kanannya tinggal tekan ke bawah, itu sen kanan, nah itu kan hidup. Nah, kalau untuk sen kiri berarti perlawan arahnya ke atasin. Nah, sekarang kalau untuk matiin tinggal balikin ke semula. Nah, kalau untuk hidupin lampu, ini ada gambar lampu. Kalau kita putar sekali gini, itu yang hidup lampu seri atau lampu yang kecil-kecil, biasa dipakai untuk kita jalan-jalan sore atau pas lagi hujan atau di lampu kabut. Nah, kalau untuk jalan malam atau lampu utama, kita putar sekali lagi. Nah, itu lampu utamanya hidup. Nah, posisi kayak gini, tapi masih yang hidup lampu jarak pendek ya. Kalau misalkan mau kita ngidupin lampu jarak jauhnya, tinggal dorong ke depan. Nah, itu namanya lampu jarak jauh. Nah, ini ada lambangnya warna birunya hidup. Nah, ini berarti lambang lampu jarak jauhnya hidup. Kalau untuk kita jalan normal, itu jangan dihidupin karena nanti itu nyorotnya ke mata, jadi nggak boleh. Kita makainya saat posisi di jalan-jalan yang sepi aja. Nah, untuk balikin ke lampu pendek, itu balikin lagi ke atas semula lagi. Nah, sekarang kalau udah, matinya gimana? Caranya juga mudah, balikin putar ke semula 2 kali. Nah, sekarang untuk ngidupin lampu dim, kalau di mobil ada namanya lampu dim. Nah, caranya di sini kita tarik ke atas, itu lampunya hidup. Nah, lampu tembak tadi hidup. Tapi ketika aku lepas dia mati. Kalau aku tarik 2 kali, dia hidupnya 2 kali. Jelasan? Nah, sekarang kalau tadi kan cara megang setirnya kanan kiri kayak gini. Nah, itu juga untuk mempermudah kita hidupin klakson. Jadi tinggal kita tekan aja. Nah, yang penting nggak kita pukul, karena kalau dipukul nanti dikiranya yang nyupir lagi marah, kaget ya. Nah, sekarang kita lanjut di kiri. Di kiri ini ada tombol untuk membersih kaca atau wiper namanya sebenarnya, atau kalau orang awam kipas kaca biar enak. Nah, cara ngidupin wiper ini, misalkan kaca kita lagi kotor ataupun pas lagi hujan atau misalkan lagi kotor, jadi jangan langsung diusap atau dihidupin karena takutnya nanti ada batu kerikil bisa rusak kaca. Jadi lebih baik kita kasih airnya dulu baru kita hidupin. Nah, caranya ngidupin airnya, kasih airnya gimana? Ini kita tekan ke atas. Nah, airnya hidup. Nah, gitu. Nah, kalau yang manual itu mudah, tinggal kita dorong ke atas. Nah, dia hidup. Ketika aku lepas, dia mati. Nah, ketika aku dorong ke atas lagi dia hidup, aku lepas, mati. Nah, sekarang untuk yang otomatisnya itu ada beberapa tahap. Jadi kalau aku sekali gini, dia hidup, tapi berjeda. Nanti dia hidup lagi. Nah, ini posisi gunanya saat posisi kita jalannya gerimis atau hujan rintik-rintik. Nah, kalau hujannya makin deras, otomatis kayak gini kan nggak kelihatan untuk kita lihat. Jadi kita tarik sekali lagi ke bawah. Nah, dia agak lebih cepat gerakannya. Nah, kalau misalkan kita hujannya deras banget, kita bawahin sekali lagi. Tuh, dia gerakannya makin cepat. Nah, matinya gimana? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Ini ada segitiga merah, lambang segitiga merah. Ketika aku pencet, yang hidup sennya hidup semua. 2 depan hidup, 2 belakang hidup. Nah, ini namanya lampu emergency atau lampu darurat. Berarti gunanya pun saat-saat tertentu, contohnya mobil rusak, mogok, ban bocor, atau kita posisi berhenti mendadak di jalan ketika ada bahaya, kita bisa hidupin. Atau juga bisa hidupin saat posisi kita terburu-buru ke orang sakit ke ambulan, itu boleh dipakai. Atau juga saat kita lagi jalan-jalan bareng atau konvoy atau yang nganten, biasanya kita bisa hidup. Nah, cara matinya gimana? Cukup mudah, tinggal pencet semula lagi. Nah, udah mati. Nah, sekarang di sini ini ada rem tangan atau rem parkir. Jadi sebelum kita jalan, kita harus nurunin rem tangan ini. Nah, caranya nurunin itu mudah.
Nah kalau kita turunin gini, walaupun kita pukul dia nggak mau turun, tapi walaupun kita mau pencet dia susah, berat. Jadi caranya biar mudah, kita pegang, kita tarik ke atas sedikit, terus baru ini pencet, set, baru bawahin. Nah tapi sebelum kita ninggalin kendaraan atau matiin mobil, kita harus wajib narik ke atas. Caranya juga mudah, tinggal tarik aja, nggak perlu dipencet, nggak apa, kita tarik. Udah. Nah kalau mau nurunin atau kita mau jalan kayak tadi, tarik, pencet, bawahin. Nah, kita sekarang di sneleng atau handle atau giginya. Nah di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan R. Kelihatan nggak? Maju nih. Nah, jadi untuk pemula biar lebih mudah, itu triknya gini. Kita injek kopling terlebih dahulu. Nah, jadi yang di atasnya kan tulisannya 1, 3, 5, yang di belakang di bawahnya itu 2, 4, R. Nah, posisi netral itu di antara gigi 3 atas dan 4 bawah, jadi tengah-tengahnya. Ini netral. Nah, sekarang kalau mau masuk gigi 1 berarti kiri ke depan, itu 1. Nah, kalau mau gigi 2-nya biar mudah itu jangan gini. Jangan langsung ditarik. Karena kalau ditarik nanti bagi pemula itu sangat susah. Nanti malah selalu salah masuknya ke 4. Jadi biar nggak salah ke 4 biar dan mudah untuk nginget, kiri ke depan. Nah itu 1. Kalau gigi 2-nya tarik aja kan netral nih, langsung kiri belakang, itu 2. Nah ini sekarang 2. Kalau kita mau gigi 3 berarti tinggal dorong aja netral, tinggal depan, itu udah 3. Nah kalau misalkan mau ke 4 berarti enak, tinggal tarik langsung lurus. Nah itu udah 4. Sekarang kalau misalnya mau ke 5, dorong lagi depan netral, terus kiri depan, itu 3. Atau ini 5. Nah kalau misalnya pengurangannya dari 5 ke 4 berarti tarik aja kan netral, tinggal tarik lurus aja. Nah nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, tinggal lurus. Nah sekarang kalau misalkan mau ke 3, pengurangan dari 4 ke 3, dorong depan netral, langsung depan lagi 2 kali dorongnya. Nah misalkan pengurangan dari 3 ke 2, tariknya kan balik netral, terus kiri tahan, baru belakang. Nah dari 2 ke 1, dorong depan netral, kiri tahan, depan, itu 1. Tarik gini netral lagi. Nah kalau untuk mundur, nah mobil kan bisa jalan mundur, naroknya di mana? Nah di R ini. R ini fungsinya untuk jalan mundur. Kalau di mobil kan bisa jalan mundur. Caranya dorong kanan, tahan, belakang, itu udah mundur. Jelas? Dorong gini netral lagi. Karena ini sangat mudah. Nah, sekarang sebelum kita jalan atau kita pakai kendaraan, kita harus wajib pakai sabuk pengaman. Itu wajib, penting, karena untuk keselamatan diri kita ataupun nanti di jalan. Saat terjadi apa-apa, insya Allah nggak kenapa-napa dengan pakai sabuk pengaman. Nah caranya di sini kita tarik. Nah tinggal kita gini, tangannya kita masuk sini. Nah ke sini. Nah ini tarik. Terus kita masukin. Udah. Nah ketika setelahnya udah pas, kita baru sesuaikan kursi kita. Misalnya kita kurang maju, nah tangan kanan kita megang setir, tangan kiri di sini ada besi, kita tarik. Nah tangan kanan megang setir kita, tarik badan. Nah, kita coba menyesuaikan. Setelah udah pas, baru kita jalan. Jadi nggak boleh buru-buru ketika mau jalan. Jadi harus semuanya safety dulu, nyaman duduknya, baru kita jalan. Oke, cukup sekian dulu video tutorial dari saya. Untuk tutorial-tutorial selanjutnya bisa ikutin terus video-video kita selanjutnya. Nah, misalkan ini videonya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke bosku, terima kasih.
trik yang kedua, trik dan tips cara jalan biar mobilnya nggak mati atau nggak loncat-loncat.